Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan my video. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya sendiri, bagi para penonton, dan bagi para semuanya. Jangan lupa stay tune sampai akhir. Halo semuanya, baiklah di sini kita akan menjelaskan tugas presentasi ilmu hadis yang berjudul tentang tetangga yang baik. Baiklah, sebelum kita memasuki kepada inti pembahasan, di sini saya telah menetapkan apa-apa saja yang akan kita bahas dalam PowerPoint kali ini. Yang pertama adalah hadis tentang tetangga, dan yang kedua, makna daripada hadis tersebut, dan yang ketiga, cara berperilaku baik dengan tetangga, dan yang keempat adalah manfaat berperilaku baik kepada tetangga, dan yang kelima adalah kesimpulan. Baiklah, kita akan masuki pembahasan yang pertama, yaitu hadis tentang tetangga yang baik. Jadi, teman-teman, ada sebuah hadis yang berbunyi tentang tetangga yang baik, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim daifahu, yang artinya siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini sudah dijelaskan bahwasannya jika kita beriman kepada Allah, maka kita diwajibkan untuk memuliakan tetangga kita dan memuliakan tamu kita. Adapun makna daripada hadis tersebut, yang pertama yaitu menghormati dan memperlakukan tetangga yang baik, dan yang kedua menjaga hubungan harmonis dengan tetangga, dan yang ketiga yaitu berkontribusi pada kesejahteraan tetangga. Jadi dalam hadis tadi sudah dijelaskan di dalam maknanya itu kita diperintahkan untuk menghormati tetangga kita, kemudian untuk berkontribusi pada kesejahteraan tetangga. Dan selain daripada hadis, ternyata juga ada cara-cara kita bagaimana ketika kita berbuat baik kepada tetangga kita. Cara yang pertama yaitu memberikan salam dan senyum. Jadi ketika kita sedang beriringan jalan atau kita sedang berpas-pasan jalan, ketika kita berjumpa dengan tetangga kita, hendaklah kita memberikan salam. Contohnya, Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Kak. Kemudian kita sambil senyum. Jangan kita sambil cemberut ataupun kita berbuang muka. Kemudian yang kedua adalah menolong dalam kesulitan. Jadi misalnya tetangga kita sedang merasakan kesulitan, jadi hendaklah kita yang masih mampu untuk menolongnya, hendaklah untuk kita tolong. Dan yang ketiga adalah berbagi makanan ataupun barang. Jadi contohnya ketika kita sedang membuat makanan, nah jadi makanan itu memang berlebih-lebih untuk kita sendiri, jadi hendaklah kita untuk berbagi kepada tetangga kita. Kemudian, adapun manfaat daripada berperilaku baik dengan tetangga. Jadi, tidak ada yang sia-sia di dalam dunia ini apabila kita niatkan kepada Allah. Jadi, adapun manfaat berperilaku baik dengan tetangga. Yang pertama adalah meningkatkan hubungan sosial. Jadi, dengan adanya kita berperilaku baik kepada tetangga, itu bisa meningkatkan hubungan sosial kita. Dan yang kedua adalah membangun kepercayaan. Jadi, karena adanya kita saling berkomunikasi, saling berbagi, tegur sapa, jadi dari situ kita bisa untuk meningkatkan kepercayaan kita satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan silaturahmi. Ini sudah jelas karena dengan seringnya kita berkomunikasi, seringnya kita berbagi, seringnya kita bercerita,
kita, maka itu akan lebih memperkuatkan silaturahmi kita. Dan yang keempat adalah mengurangi konflik. Sudah jelas, karena jika silaturahmi kita sudah erat, maka konflik pun akan pudar. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, daripada penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan, kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya memperlakukan tetangga dengan baik adalah bagian dari iman dan kewajiban kita sebagai umat muslim. Mari kita terapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, marilah untuk hidup damai dan rukun. Sekarang kita akan memasuki pada sesi quiz time. Are you ready? Number 1. Bagaimana cara memperlakukan tetangga yang tidak baik dan tidak sopan? A. Harus kita balas perbuatannya. B. Tetaplah untuk berbuat dan sopan serta berdoa kepada Allah. C. Cuekin aja. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Kita jawab yang B. Nah, ternyata jawaban kita benar. Jadi, jika ada tetangga kita yang tidak baik dengan kita, maka kita tidak boleh membalasnya seperti itu. Hendaklah kita tetap berbuat baik kepadanya, serta kita berdoa kepada Allah agar ia diberi hidayah. Kita next soal nomor 2. Apa contoh berperilaku baik dengan tetangga? Kira-kira jawabannya yang mana ya? Coba kita jawab yang A. Ya, ternyata jawaban kita lihat ya. Kita jawab yang A. Nah, ternyata jawaban kita benar. Next soal nomor 3. Hadis riwayat siapakah yang tertera di atas? A. Hadis riwayat Aisyah. B. Hadis riwayat Tirmidzi. C. Hadis riwayat Muslim. Kita jawab yang C. Hadis riwayat Muslim. Nah, jawaban kita benar. Hadis yang di atas tadi merupakan hadis riwayat Muslim. Kita next soal nomor 4. Apa konsekuensi tidak memperlakukan tetangga dengan baik menurut pandangan Islam? A. Kehilangan kesempatan untuk memperoleh pahala. B. Mendapatkan pahala. C. Mendapat ketenangan hidup. Kira-kira jawabannya yang mana ya teman-teman? Kita jawab yang A. Nah, ternyata jawaban kita benar. Kita next soal terakhir, soal nomor 5. Apa manfaat berbuat baik kepada tetangga? A. Dipandang baik oleh orang. B. Mendapatkan pahala dari Allah. C. Memperoleh uang. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Kita jawab yang A. Sorry, kita jawab yang B. Nah, benar. Jadi, manfaat kita berbuat baik kepada tetangga adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cukup sekian.